Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Puspitasari, NIM 2307 dari kelompok 1. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Abdul Aziz dari NIM 025. Perkenalkan, nama saya Darusifa, NIM 23026 dari kelompok 1 kelas TIPA. Saya Pinggara Jinugroho, NIM 23033 dari kelompok 1. Nah, tujuan utama penyusunan peta kerja diagram alir ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai alur proses produksi kopi instan, sehingga perusahaan dapat menilai efisiensi, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan menjaga mutu produk secara berkesinambungan. Nah, pada gambar yang ditampilkan yaitu peta kerja diagram alir yang menggambarkan seluruh tahap proses produksi kopi instan. Peta ini disusun sebagai bagian dari analisis kerja untuk memetakan alir material dari bahan baku sehingga menjadi produk sehingga setiap langkah proses dapat dievaluasi efisiensinya. Nah, selanjutnya pada peta kerja ini dibuat oleh kelompok 1 dengan tanggal pemetaan 18 September 2025 dan fokus pada proses produksi kopi instan. Jenis peta yang digunakan yaitu peta sekarang yang mempresentasikan kondisi aktual di lapangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait penjelasan alur proses, yang dimana yaitu dimulai dari gudang bahan baku yang digunakan untuk menyimpan biji kopi. Setelah dilakukan proses penyimpanan dari gudang bahan baku, biji kopi tersebut akan dilakukan proses penyangraian atau roasting. Ini dimana proses roasting tersebut yaitu digunakan untuk mengeluarkan aroma dan ciri khas rasa dari biji kopi tersebut. Setelah dilakukan proses penyangraian, biji kopi tersebut akan dilakukan proses pendinginan untuk menurunkan suhu dari proses roasting tersebut. Nah, setelah suhu dingin, biji kopi tersebut akan dilakukan proses penggilingan, yang dimana proses tersebut yaitu diatur sesuai grind size yang akan digunakan. Nah, setelah dilakukan proses penggilingan, yaitu proses ekstraksi larutan dari biji kopi yang sudah digiling. Setelah kopi jadi larutan, larutan dari ekstraksi kopi tersebut akan dilakukan tahap pengeringan spray dryer dan melalui tahapan-tahapan dari pengayakan dan pemisahan. Tahapan yang terakhir yaitu proses pengemasan, di mana kopi tersebut akan dikemasan dalam bentuk saset yang diikuti oleh pemeriksaan mutu kualitas dari hasil produk yang sudah dibuat. Ketika produk sudah dirasa aman, yaitu akan dilanjutkan ke tahap ke gudang penyimpanan dari produk sebelum produk tersebut didistribusikan. Makna dari simbol dalam peta ini, oval menandakan kegiatan suatu proses, segitiga terbalik menunjukkan area penyimpanan, dan persegi melambangkan kegiatan pemeriksaan. Panah yang menghubungkan simbol menggambarkan aliran material dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kesimpulan dan manfaat peta kerja diagram aliran ini, kita memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tahapan produksi kopi instan secara sistematis. Hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi potensi perbaikan proses, mengurangi waktu atau biaya yang tidak perlu, serta meningkatkan efisiensi kualitas produk akhir. Demikian penjelasan peta kerja diagram aliran proses produksi kopi instan yang dapat menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan dalam peningkatan produktivitas. Mari kita lanjutkan pada penjelasan peta pekerja dan juga mesin. Tujuan utama penyusunan peta pekerja dan mesin adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai efisiensi kerja antara manusia dan mesin pada proses pengemasan kopi instan.
Pada gambar yang ditampilkan yaitu peta kerja pekerja dan mesin untuk proses pengemasan kopi instan. Peta tersebut disusun untuk menganalisis hubungan kerja antara operator dan mesin pengisi serta seller saset, sehingga dapat diketahui bahwa kerja dan waktu tunggu masing-masing. Pada sisi kiri tabel terdapat aktivitas operator, sedangkan sisi kanan terdapat aktivitas mesin. Angka waktu yang ditampilkan merupakan durasi setiap kegiatan dalam waktu siklus kerja dan dinyatakan dalam detik 3. Arsiran gambar peta di atas memiliki 3 jenis arsiran. Yang pertama yaitu arsiran hitam penuh, yang berarti pada kolom operator menunjukkan waktu kerja aktif, yaitu pada saat operator melakukan kegiatan langsung. Arsiran kedua yaitu arsiran diagonal, yang berarti pada kolom mesin menandakan waktu kerja mesin, yaitu ketika mesin melakukan pengisian daya dan penyegelan saset. Yang terakhir adalah arsiran tipis atau tanpa arsiran, yang menunjukkan waktu menunggu baik untuk operator maupun mesin. Hasil analisis dari rekapitulasi waktu, operator bekerja aktif selama 260 detik dan menunggu selama 30 detik, sehingga tingkat pemanfaatan waktu operator menjadi 89,6%. Mesin beroperasi selama 230 detik dan menunggu selama 60 detik dengan tingkat pemanfaatan sebesar 79,3%. Kesimpulan dari peta pekerja dan mesin menunjukkan bahwa operator memiliki efisiensi kerja yang lebih tinggi dibandingkan mesin. Waktu menunggu mesin yang relatif besar mengindikasikan perlunya evaluasi, misalnya dengan penyesuaian kapasitas pengisian atau penjadwalan pengumpanan kemasan agar sinkronisasi antara manusia dan mesin menjadi lebih baik. Demikian materi yang dapat kami sampaikan mengenai peta kerja diagram aliran dan peta pekerja mesin dari proses produksi kopi instan.